Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 99 dan 100. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salam dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah pada subuh rahimakumullah. Sebelum kita lanjut, saya menginformasikan, mungkin Allah tahu saja Ibu ya, mantan Ketua Basnas Kota Padang Bapak Haji Buya Epi Santoso itu hari Jumat kemarin meninggal dunia Ibu. Jadi Bapak yang pernah berurusan dengan beliau waktu di Basnas, kalau beliau ada salah dan khilaf, tolong dimaafkan semua kesalahan beliau. Karena Jumat Batang mau jadi ikut isi koko kan lokasi itu. Jumat subuh Batang mau jadi kasih to. Ini dapat info beliau lah payah di Ibnu Sina dan beliau hari Jumat pagi jam 6 itu meninggal. Jadi kalau beliau ada salah Ibu Bapak mohon dimaafkan segala kesalahannya. Atau mungkin beliau pernah Ibu Bapak pernah ada urusan di Basnas Kota Padang dulu yang selalu berhadapan dengan beliau atau berurusan dengan beliau. Karena beliau menjadi Ketua Basnas Kota Padang itu 2 periode sejak zaman Buya Mahyildi jadi wali kota. Jadi sekedar informasi ini Bapak, beliau lagi dikuburkan di Sikom di makam kuburan Bukit Napa Kuranji. Beliau orang Pasaman tapi tidak dibawa ke Pasaman. Baik Ibu Bapak, pagi ini kita kutip 2 ayat di dalam surah Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 dan 100. Kata Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai apabila kematian mendatangi salah satu di antara mereka, maka yang akan mati itu berkata kepada Allah, rabbirji'un, tolong kembalikan kami. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Saya atau kami akan jemput semua ibadah yang pernah dulu kami abaikan. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak akan pernah dikabulkan lagi.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya permintaan yang sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kematian mereka itu ada barzakh atau kubur bahasa awak ini Bapak, sebagai tempat bagi mereka menunggu sampai hari berbangkit didatangkan. Di apa inti pesan Allah di dua ayat ini Bapak? Ini ada manusia nanti yang minta pengulangan waktu. Rabbirji'un, tolong kembalikan kami. Artinya dia minta dihidupkan balik ke dunia supaya bisa diulang waktunya balik. Kenapa? Karena salamoko waktu yang diagi Allah disio-sioan, tidak dimanfaatkan, sehingga mereka minta pengulangan waktu. Bahkan ada yang minta pengunduran waktu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Ya Allah, kalau engkau berkenan mengundur kematian saya, maka saya akan bersedekah. Artinya apa itu? Minta pengunduran waktu. Jadi Allah sudah pesankan masalah waktu. Waktu kok tidak bisa diulang balik. Makanya kece Nabi al-waktu kasyaif. Bahkan mahfuzat ibu bapak pepatah orang Arab juga mengatakan seperti itu. Al-waktu kasyaif. Waktu itu seperti pedang. Kenapa digambarkan waktu itu seperti pedang? Kalau awak tidak bisa mengendalikan pedang itu, maka awak ada dicabik-cabiknya ibu bapak. Awak nanti kangkang dia kalau tidak pandai memanfaatkan waktu. Dan Allah sudah memberikan waktu. Ketika Allah berikan waktu dengan kadarnya kepada kita, itu tidak bisa diulang balik. Karena waktu yang berlalu itu tidak bisa dijabui. Yang paling jauh itu kece Nabi adalah waktu yang sudah berlalu. Tidak bisa balik lah dia Bapak. Minta ulang balik itu tidak bisa. Makanya Allah lah nyanyi kawak ibu bapak. Setiap waktu kawak lah diingatkan Allah. Bahkan Allah lah bersumpah di situ. Nah kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti ada sesuatu yang istimewa Allah pesankan di situ. Mulai dari awak lahir saja Allah lah bersumpah tuh. Wal fajri. Demi waktu fajar, matahari tabi di situ awak baru lahir tu. Lah diingatkan Allah. Mulai awak remaja waktu matahari lah naik sepenggalahan. Usia awak lah remaja lah mulai dimakan hukum balik lah tiba. Ingat kan tu duha. Wan nahar wasama wasyamsi itu di sumpah Allah itu demi waktu siang ini. Artinya apa? Awak lah mulai dewasa. Sudah tu wal asri matahari lah condong ke barat, lampion kata banam lah, berarti siap-siap lah. Terakhir Allah tutup dengan sumpahnya wal laili. Kalau malam tu waktunya lalu lah, waktunya meninggal lah. Jadi artinya apa ya Bapak? Allah sudah bersumpah dengan waktu. Tak ada istilah pengulangan waktu atau pengunduran waktu. Di Allah lah bagi waktu awak untuk berzikir, lah bagi waktu awak untuk baca Quran, lah bagi waktu awak untuk ibadah, solat, lah bagi waktu awak untuk puasa, gitu. Lah bagi waktu awak untuk melakukan hal-hal yang bersifat ibadah, lah bagi waktu dah Allah. Dan waktu itu memang pendek, karena umur manusia makin ke ujung, makin ke akhir zaman makin pendek. Nabi Adam 1000 tahun nih. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Musa kurang lebih 400 tahun. Ibu dan Nabi Muhammad 63 tahun nih. Dan tanda-tanda hari kiamat itu kece Nabi waktu pun capek bana taraso.
Sabulan rasul saminggu, saminggu rasul sehari, sehari rasul sajam. Kinilah taraso tu ibu bapak. Patang barunya. Kinilah tibo lo balik. Kan waklah merasukan tu ibu. Sekali sabulan wak buku bersama. Patang ko baru bukunya. Itulah tibo lo hari Senin pertama. Lah buku lah. Patang ko baru terasonya. Besok lah ketibo lah balik. Jadi kata Nabi waktu tu makin lama makin capek. Makanya umur manusia kau makin lama makin pendek. Kita coba lah cari bapak perbandingannya dari 5 Nabi dan 4 sahabatnya yang menjadi khalifah. Nabi kurang lebih 63 tahun. Abu Bakar kurang lebih 64 tahun. Umar 63 tahun. Utsman 80 tahun. Ali 64 tahun. Di rata-rata dari 5 orang koi bapak sampai dia bawah 65 tahun. Cuma satu Utsman yang 80 tahun. Jangan awak calik na 80 tahun kau itu pak. Calik yang sampai itu. Karena artinya apa? Umur awak berkisaran kurang lebih sama. Dan makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Saketek yang bisa melewati batas itu. Kalau lah mendaki-daki 60, lah mendaki-daki 70 atau lah lebih dari 70, itu tidak ada waktu lagi dia buat. Kalau ibaratkan orang main bola, waktu kehabis injury time ya buat. Tinggal seminit 2 minit itu. Carilah kalau pemain bola tinggal seminit 2 menit itu bagi kira mainnya buat. Litak bananya kawan tu, kaja-kaja, tak ada istirahat itu. Bola dapat langsung tembak, bola dado langsung dilempar. Tak ada istilah santai-santai oper-koper itu tak banyak lah dia buat. 5 bola pun ada pacu tiba di gawang ditembak kalau pesawat menang di ujung waktu. Di ketika lah di injury time pemain itu nak dona santai le, kaja-kaja supaya bisa menang. Nah sama jawab ini bapak. Kalau lah DT 60, DT 50, DT 60, lampiang 70 atau DT 70, itulah injury time lah. Kan kita santai je lah bapak. Karena kalau awak santai di situ, bekok tak kicuah di nantara, minta ulang waktu itu tidak bisa. Minta undur waktu tidak bisa. Karena ada waktu kecil, bara umur kecil, 60 sekian tahun. Lah bara panjang waktu dia gitu untuk berzikir, lah bara panjang waktu dia gitu untuk sholat. Lah bara banyak waktu dia gitu untuk membaca Quran dan melakukan ibadah-ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan Allah sengaja memendekkan umur Rasulullah dan umatnya. Tapi pahalanya paling banyak Allah lipat gandakan. Cuma umat Nabi yang dilipat gandakan pahala nama. Umat Nabi yang lain enggak ini. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Tapi ibadahnya tidak pernah disuruh berjamaah. Apa dia? Ibadah sekali saja pahala. Ciek saja pahala. Tapi umat Muhammad karena umurnya pendek disuruh berjamaah. Tujuan berjamaah itu apa ya Pak? Supaya dapat kelipatan lebih. Kalau awak sholat surang dapat ciek, kalau awak sholat berjamaah dapat 27. Kalau seandainya awak kali 25 salah dulu Ibu. Satu kali sholat berjamaah itu dapat 25 derajat. Kali 5 waktu 125. Kalau satu hari solat, satu kali solat awak dapat 1 kali. Kalau 30 hari berarti awak dapat cuma 150 kali. Nah kalau awak sehari berjamaah itu dapat 125 kali 30 hari barang solat. Lebih panjang. Itu makanya dipanggil untuk berjamaah. Supaya awak bisa memanfaatkan waktu itu sebanyak-banyaknya. Apalagi ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu menandakan bahwa Allah menghargai waktu awak dan pendek, tapi Allah lipat gandakan pahalanya. Ini nanti kalau diukur Ibu Bapak, pahala umat Rasulullah walaupun umurnya cuma sekitar 60 sampai 70 tahun, tapi pahalanya melebihi umat Nabi sebelumnya yang umurnya ratusan tahun. Makanya perintah sholat kan tidak ada pernah di Nabi yang lain.
buka surat Toha ayat balik Bapak. Aqimish sholata li dzikri. Akimi itu kan perintah untuk satu orang, dirikan olehmu sholat. Tapi kalau perintah untuk umat Nabi apa ya? Akimu jamak, artinya perintahnya dianjurkan berjamaah. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan sholat. Artinya apa? Memang untuk umat Rasulullah dianjurkan berjamaah. Tujuannya apa? Untuk awak juga, karena umur awak pendek. Kalau awak sholat surang juga dengan umur sependek itu ibadah awak saketek jadinya Bapak. Abeko ketika dicalian ke mati banyak pahala awak tetap saketek. Baru minta undur. Qala rabbirji'un, ya Allah balikan kami ke dunia balik. Enggak ada gunanya lagi Bapak. Waktulah dia lagi. Ini mulai kini manfaatkanlah waktu lagi itu. Allah sudah ingatkan tuh. Allah lama sumpah demi waktu. Nggak ada pengulangan waktu, nggak ada pengunduran waktu tuh Ibu. Jadi selagi kini masih ada waktu, manfaatkanlah. Selagi masih bisa dikawan berjamaah lah Ibu. Kalau bisa 5 waktu berjamaah wak 5 waktu. Karena waktu awak pendek. Itu hikmahnya diperintahkan oleh Allah berjamaah. Supaya awak mendapatkan pahala lebih. Sampai 27 derajat, coba bayangkan ini. Sekali wak solat, sama wak solat 5 hari. Ya nak? 25 derajat itu sama dengan 25 kali. Jadi sekali wak solat subuh sama wak solat sebulan tuh Ibu. Kalau 27 itu kan sama wak solat sebulan itu. Kalau di Hijriah kan hitungan hari 29. Kalau 1 kali sholat subuh dilipat gandakan Allah sampai 27 derajat, 27 kali hitungannya. Berarti kan sekali sholat subuh semua sholat subuh sebulan itu ketika berjamaah. Ya kan? Sholat zuhur berjamaah semua sholat zuhur 1 bulan. Jadi kalau sehari semalam itu ibu bapak sholatnya berjamaah, lah sama artinya ibu bapak sholat 5 bulan. Kalau orang sholat surang 5 bulannya sholat baru kesamu jawab sholat sehari pahalun. Nah coba ya kan. Awak sholat subuh kini sekali berjamaah lah sama artinya awak sholat subuh sebulan surang. Orang yang sholat di rumah surang-surang itu sebulannya sholat sama jawab sehari sholat kini berjamaah. Abaralah keruginya tuh. Ini butuh waktu sebulan awak cuma sehari. Itu kerugiannya kalau sholat surah waktu aku pendek, tidak ada pengulangan waktu, tidak ada penambahan waktu. Jadi maka dianjurkan berjamaah itu supaya apa? Supaya umur ibadah awak lebih panjang daripada umur fisik awak. Kalau awak sholat sehari semalam, sama artinya kita sholat 5 bulan, sehari itu sama sholat 5 bulan. Nah, kalau seandainya sebulan awak berjamaah tadi baraki kira-kira. 5 bulan kali 30 lah 150 bulan, berapa tahun tuh? Makanya kata Nabi, siapapun yang sholatnya berjamaah selama 40 hari 40 hari pada tahun dia pahalanya. Kalau 40 hari dikali 5 bulan 200 ya, 200 bulan pada tahun itu, setahun itu 2 bulan. Kalau 200 dibagi 2 oleh, nah itu 40 hari berturut-turut beribadah berjamaah, itulah sama beribadah sekian puluh tahun. Nah kalau sekian tahun lah mau nyawa beribadah itu berjamaah tari ibu bapak. Jadi umur ibadah awak jauh lebih panjang daripada umur fisik awak. Kalau awak mulai dihukum Allah itu di umur balik, kalau di ibu kan yang pas datang haid umur barat, umur 5 balik misalnya. Sampai kalau awak umur 60, itu kurang 60 kurang 5 balik 45 tahun. Kalau 45 tahun itu berjamaah tadi bagi kira dia. Janganlah. Umur awak 60 tahun, bisa jadi nanti ibu bapak awak beribadah untuk 300 tahun panjang.
Atau bisa jadi awak beribadah untuk 1000 tahun panjang. Padahal umur awak cuma 60, 70. Tapi ibadah kita bisa hitungnya ribuan tahun panjangnya. Kenapa? Karena Allah sengaja melipat gandakan untuk umat Rasulullah. Itu makanya dia panggil sholat itu berjamaah. Tapi Allah tidak pernah mewajibkan jamaah, Ibu. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki itu hanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau untuk perempuan jais, boleh. Artinya untuk perempuan boleh memilih, boleh berjamaah ke masjid selama tidak ada uzur yang memberatkannya, dan boleh di rumah kalau ada uzur yang memberatkannya. Tapi hukum untuk laki-laki berjamaah itu sunnah, tidak ada yang wajib. Karena kalau wajib hukumnya sakit pun wajib berjamaah jadinya. Tapi Allah tidak mewajibkan, hanya sunnah. Sunnah muakkadah. Tapi meskipun sunnah, secara tidak langsung Allah memerintahkan untuk selalu berjamaah. Diperintahkan untuk selalu berjamaah. Dari bahasa Allah lah mengibaratkan ini. Dari perintah saja, Nabi Musa aqimis sholata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Aqim itu untuk satu orang. Nabi Muhammad aqimu wa yuqimuna sholat. Kemudian penulisan kata sholat itu, kalau secara bahasanya as-sholah itu kan bahasanya alif, lam, shad. Lam alif, kemudian tak marbutoh, tak boleh itu. As-sholah pakai alif lam. Tapi kalau penulisan kata sholat untuk umat Rasulullah di dalam Al-Quran bukan pakai alif tapi pakai waw. Alif, lam, shad, lam, waw, baru tak. Kenapa Allah tidak pakai huruf alif? Alif itu untuk sendiri. Kalau waw menyandakan jamak. Mukmin jamaknya mukminun. Muslimin jamaknya muslimun. Kafir kafirun. Jadi huruf waw itu menandakan jamak bersama. Itu makanya kata sholat yang ditulis Allah dalam Al-Quran tidak pernah menggunakan lam alif tapi lam waw. Berarti secara tidak langsung Allah perintahkan sholat itu bersama-sama, bukan surang-surang. Kemudian di mana lagi dasarnya Bapak? Di surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun di situ menandakan kami. Hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Kami itu surang atau bersama Ibu? Sama. Kalau di surah Al-Kafirun apa kata Allah? La a'budu ma ta'budun. Ambo tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Di situ katanya saya tidak akan menyembah apa yang kau sembah. La a'budu. Nah, maka di Al-Fatihah ayat 5 Allah tidak menggunakan kata a'budu juga. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kenapa Allah tidak gunakan kata saya, tapi Allah gunakan kata kami? Artinya apa ya Bapak? Secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk sholat itu berjamaah. Itu makanya kata Nabi, kalau seseorang itu sholatnya berjamaah selama 40 hari dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka apa kata Nabi? Kutibalahu baro'atani. Allah wajibkan bagi dia 2 keselamatan. Apa 2 keselamatan tadi? Pertama kata Nabi, baro'atum minan nar. Allah selamatkan dari neraka. Jadi sampai 10 hari saya berturut-turut nih Bapak sholat berjamaah dari subuh sampai isya, salamu sampai 10 hari, itulah selamat dari neraka. Apalagi saumui duit. Yang kedua apa? Baro'atum minan nifaq. Allah selamatkan orang yang berjamaah itu dari sifat munafik. Kenapa Allah selamatkan dari sifat munafik? Karena perbuatan dengan ucapannya sama. Ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Kami itu dibuktikannya dengan berjamaah. Jadi ucapannya dan perbuatannya sama. Makanya tidak jadi orang munafik, terhindar dari sifat munafik. Tapi kalau dia sholat surang, dia baca ayat
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah. Nyo mengucapkan iyyaka na'budu kami, tapi nanya lakukan kerajo solatnya surang. Cocok enggak ucapannya iyyaka na'budu dengan perbuatannya solat surang? Makanya orang yang solat surang belum tentu selamat dari sifat munafik lah itu. Makanya kata Nabi, orang yang sholat berjamaah itu kutiba itu diwajibkan Allah yang mewajibkan untuk awak yang berjamaah itu selamat dari neraka, selamat dari sifat munafik. Itulah jaminan Allah. Makanya awak lah umur data 50, kata santai je lepas injury time apa jamaah lah lain. Nah ada waktu waktu itu sholat surang kecuali kalau dalam darurat. Tasasak sedang dalam perjalanan tidak bersobok masjid. Oke lah, sholat surang walaim. Tapi misal lagi masih ada waktu santai, tak banyak waktu, awak lebih banyak di rumah pada berjalan, berjamaah lah ibu. Rugi awak ibu. Makanya orang yang minta pengulangan waktu itu kan orang yang melalaikan waktu. La'anli amalu solihan fima taraku. Kami akan japik sadu amal soleh dan solat yang dulu kami abaikan. Yang dulu diperintahkan solat, lain solat. Kadang-kadang tidak sholat, coba ya kan Ibu. Sedangkan yang lain sholat sih masih menyasar. Apalagi yang tidak. Baralah kadang penyesalan. Yang lain sholat kadang-kadang diabaikan. Orang berjamaah lah azannya santai-santai itu. Lain menyasar aja Bapak. Balian kami ke dunia kami. Kami ulang dari awal ibadah itu kami jadikan ibadah yang taat kepada Engkau. Kami japuk sedo yang dulu kami lalaikan. Kata Allah Ta'ala ambil. Sedangkan lain beribadah, cok lalai-lalai, lain menyasa ketika mati. Apalagi yang indah, enggak sholat. Maka selagi umur waktu pendek, selagi masih bisa berjamaah lah Bapak. Perlu jago jamaahku sampai mati. Jaminan itu ada di Allah. Selamat dari neraka itu dijamin bagi orang yang selalu berjamaah. Maka kata Nabi sampai 10 hari saya wak jagonya Pak, 40 hari sini. Dari jaminan selamat dari neraka. Apalagi seumur hidup, apalagi sampai mati. Nanti maka orang kayak dulu mengajak-ngajak selamat dari neraka kok sholat sampai 10 nih Bapak. Sampai 10. Istilahnya orang kayak dulu Bapak. Sholat suluk. Baik suluk. Awak di Padang kok nak barana yang ada surau suluk itu nak ada lagi. Yang mau tahu cek di Batang Kabuang tuh ada tuh. Itu sholatnya tebas sulu aja tuh. Di Batu Busuk ada cek di bawah. Itu suraunya surau panggung tuh dari kayu. Nah, bagi sandi-sandi itu. Nah, balatan surau panggung. Jadi lantai itu papan, suraunya dari papan. Tapi sayangnya surau itu bagian bok tadi. Botanya tuh surau tuh Pak. Itu surau suluk nak baru kan dibuka ketika kurang basuluk saja. Masih ada tuh di Batu Busuk Ibu. Di Bungui masih ada aja tuh. Awak di Kuranji kan ada lagi. Hah? Oh Maat masih ada. Sejak Pamaat tuh ada lagi. Dulu ya sejak Pamaat tuh yang di Botaro yang di Balai Baru tuh. Lewat Sidik masih ada sholat. Bahkan rami tarikh kalau tarwih tuh Pak. Buatan tanya itu dari mana Bu? Ada yang dari Kuranji, ada yang dari Ampang, Kuci, ada yang dari Alai. Kumpul di Suromaat itu, di Balai Baru itu. Nah, tapi sejak beliau nado, nak lado lagi Bu. Bahkan azan pun nak terangah di situ. Kalian ada yang melanjutkan tanya. Nah, tapi kalau di Piaman jadi bapak tanya oleh tiap sudui basuluk tu. Kan tujuan basuluk sampai 10 hari itu lalu di situ Ibu. Lalu di situ, makan di situ, masak di situ, beribadah. Itu nak pernah terlambat dulu. Solatnya banyak di solat suruk di kerajuan, solat duha di kerajuan, solat sunat rawatib di kerajuan, tahajud di kerajuan, awabin punya kerajuan. Pokoknya sampai 10 hari itu ibadah situ, berjamaah hari itu. Itu suluk itu. Nah kalau nak taluk yang 40 hari berjamaah itu, Nabi sampai 40 waktu. Tapi sayangnya di hadisnya sampai 40 waktu itu di masjidku, gitu, di Masjid Nabawi, Bapak. Itu orang-orang haji yang bisa tuh 40 hari itu, 40 waktu itu. Karena ada di Madinah 8 hari itu, Bapak. Hari ke-9 berangkat balik ke Mekah kan untuk menunaikan haji.
8 hari situ kali 5 waktu kan 40 waktu. Jadi orang-orang yang haji itu bisa mengajar sholat sampai 10 waktu. Itu selamat dari neraka. Kalau meninggal itu selamat dari neraka, selamat dari sifat munafik. Nah kalau tidak bisa juga ke Nabi sampai 10 rakaat lain. Sampai 10 rakaat kau selamat awak di dunia, selamat di akhirat. Jadi siapapun yang sholat seharinya 40 rakaat ke Nabi, Allah selamatkan hidupnya di dunia dan Allah selamatkan hidupnya di akhirat. Nah kira-kira yang 40 rakaat itu Allah dewa sehari. Dari mawak dapean. Pertama, sabalai rakaat tahajud. Yang kedua, 7 balai rakaat yang wajib. Dan 2 sampai 10, 3 sampai 7 balai. 7 balai yang wajib tambah sabalai tahajud witir. Kabarnya ibu bapak? 28. Karena kurangnya dari sampai 10. Kurang 2 balai. Mau ambil 2 balai. Rawatib. Rawatib kan 2 balai Nabi. Man salat ma min abdin muslimin yusolli tatawu'an. Tatawu' itu salat sunat. Min ghairi faridah, di luar salat wajib, sinta asyrata rakaatin, sebanyak 12 rakaat setiap hari. Laqad banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Bayang 2 balai rakaat itu Nabi. Yang rawatib. Kalau pernah kita bahas di rumah, ada yang rawatib, ada yang mutlak. Ya kan? Yang rawatib kan 2 balai itu. 2 sabalun subuh, ampe sabalun zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Yang 3 apa saja ibu bapak jago, kalau 40 rakaat sehari itu. Itulah selama di dunia akhirat itu. Itu makanya Nabi pernah menjamin sahabatnya si A, si B, si C kok pasti penduduk surga, masuk surga. Dan karena apa ibu bapak? Karena Nabi cari sholatnya nak kurang sampai 10. Jadi Nabi menjamin sahabatnya itu masuk surga bukan karena sayang, enggak. Karena Nabi tahu ibadah sahabatnya itu enggak kurang sampai 10 rakaat sehari. Maka kata Nabi, selama kalian mampu beribadah 40 rakaat setiap hari, Allah selamatkan hidup di dunia, Allah selamatkan hidup di akhirat. Kalau nak tahu sampai 10 hari, sampai 10 waktu tidak dia mungkin, karena itu bisa hanya sekali haji saja itu. Umroh pun tidak bisa, umroh cuma sampai hari 20 waktu baru. Nah mungkin yang bisa kerajokan 40 rakaat lain. Oh kalau nak cukup jam 40 rakaat dari 3 waktu itu biasa. Tambah aja duha, tambah aja sholat sunat mutlak. Dia kan mutlak kan ada dulu 10 rakaat ya Bapak. 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu kan mutlak ini. Cuma wak selama aku menyebutnya kan ghairu muakkad, yang jarang dikerjakan Nabi. Yang rawatib itu yang 2 balai rakaat itu. Jadi kalau ada orang mengecek, nah ada sholat rawatib sebelum asar, iyo. Tapi sunnah qobliyah asar, ada sifatnya bukan rawatib, tapi mutlak. Nah ada rawatib sebelum maghrib, iyo. Tapi qobliyah maghrib, ada 2 rakaat. Jatuhnya ke sholat sunat mutlak. Nah ada rawatib sebelum isya, iyo. Tapi qobliyah isya aduh. Makanya kata Nabi selalu ada sunnah di antara azan dan iqamah. Artinya sesudah azan subuh ada sunat, sesudah azan zuhur ada sunat, sesudah azan asar ada sunat, sesudah azan maghrib ada sunat, sesudah azan isya ada sunat. Cuma ada terkategori yang sunat itu rawatib, ada yang terkategori mutlak. Jadi kalau ingin menjaga yang sampai 10, ya dari yang 3 itu kalau bisa pokoknya, yang pokoknya itu. Tapi kalau tidak tak kajian pokok, bisa ditambahkan. Yang penting jangan kurang sampai 10 rakaat sehari. Awak bisa hitung-hitung lagi Bapak. Oh tahajud dah dapat sebaleh, dah dapat 3 nya. Kanulah tak kalau, tambah 2 rakaat tahajud, tambah cik witir. 7 baleh wajib, 7 baleh tambah 3,
20. Baralai kurangnya sehari itu Bapak. 20 lagi. Awak bisa ancang-ancang jago lalu itu. Sebelum pergi kamar saji ancang-ancang. 7 baleh dicatat ada 7 baleh loh. Tambah 3 tahajud tadi 20. Kurangnya 20 lagi dia mau dapat 20 kok. Habis ancang-ancang. 2 rakaat sebelum subuh. Beko sebelum zuhur sampai sesudah zuhur sampai kelas 10. Sebelum asar beko sampai baleh. Sebelum maghrib beko 2. 6 baleh sudah maghrib beko 2. 20 pas. Isa balon isa sudah isa kok bonus nilai Bapak. Jadi minimal tuh sampai 10. Jadi kalau awak punya target minimal sampai 10 rakaat sehari, awak punya catatan nih Bapak. Buat buku lah. Panjalang awak terbiasa, kalau awak terbiasa bisa kali-kalikan di kepala. Tadi tahajud sekian rakaat, 7 baleh tambah sekian, marah kurang oleh sekian. Awak bisa ancang-ancang tuh di subuh. Dia punya target ibadah. Dia awak begitu mendengar orang azan atau mendekik-dekik waktu zuhur ke masuk, awak letak kaja-kaja. Kenapa awak akan mengajar sampai rakaat sebelum zuhur? Jadi awak ada motivasi untuk ibadah. Tapi kalau nak pasang target sampai 10 rakaat, solat kata-kata kayak itu dia buat dapat sunat jadi tidak nanti. Dapat tahajud jadi tidak nama ado. Dapat 2 jadi tidak ada masalah. Kenapa? Yang penting 7 balai selamat. Ia kata kayak itu. Silah ibu awak ibadah awak. Nak ada meningkek-ningkek. Nah pasanglah target lah. Ini berani. Target sampai 10 rakaat sehari ini berani. Ada suara tu. Cita-cita ni masuk surga. Semuanya male-male. Tekad lah ibu bapak. Kecekkan ke diri awak. Jangan kurang sampai 10. Jadi awak ada motivasi untuk ibadah. Pokoknya rawatib sebelum zuhur harus dapat sampai. Sudah zuhur harus dapat sampai. Nah, itu kalau mengajar kurang. Di ibadah awak terarah lah ibu bapak. Ibadah awak terarah. Ibadah teratur. Jadi aman waktu awak bisa manfaatkan. Jadi besok akan menyasar dalam masalah waktu ibu. Karena waktu itu hisapnya paling panjang nanti. Hitungannya per detik hisapnya. Sekian puluh tahun mualah bara detik itu aja itu. Makanya awak menghisap diri itu nanti di akhirat itu kata Nabi bisa ribuan tahun lamanya. Karena per detik dipertanggungjawabkan, tidak per hari dulu. Nah, sekian puluh tahun muak bara hari hitungannya. Bara hari sehari itu bara jam, sehajam bara menit, semenit bara detik. Kali-kalian lah ibu bapak. Anak kepanjang wa isap nanti di awak tu. Apa masalah waktu kok paling panjang hisapnya ke sini. Kita makanya kini punya target lah bapak. Kalau seandainya ibu bapak solatnya sampai 10 rakaat satu hari, lah ciri khas awak nanti akan cek Allah. Oh, kau apa? Kau 40 rakaat sehari kau. Nak kurang kau ibu kau sampai mati nak pernah kurang 40 rakaat. Akan cek Allah ke malaikat antar langsung ke surga. Jadi isap jalan. Jaleh mati. Itu yang dikatakan hisab yang mudah. Itu maka Nabi setiap sudah sholat doanya itu Bapak. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah kalau kau hisab jombo nanti di akhirat hisab dengan yang paling mudah. Nah, modal itu mana doa Nabi. Tapi tidak sekedar meminta doa saja Ibu Bapak. Tidak sekedar minta doa saja, doa buktikan. Buktinya supaya hisab awak mudah. Punya ciri khas awak. Ciri khas awak. Oh istiqomah kan duha tiap pagi misalnya. Telah tu. Atau awak menjaga solat sampai 10 rakaat satu hari. Itu istiqomah dia. Jadi kalau orang yang istiqomah itu Allah nak panjang tanya tu dia. Begitu dia maju gitu Allah. Siapa nama? Si A. Oh Allah tahu tu. Yang rajin duha tiap pagi mana? Sok-sok. Nak panjang tanya Allah kena punya ciri khas. Sama ibu bapak kalau pergi ke bank atau antri di malah gitu. Orang antri lah sejam 2 jam di situ nunggu giliran sepanjang entah. Awak baru masuk dia kena tahu jurang di dalam ibu bapak nyimbaunya. Apa? Luat lekang sini. Langsung maju tu ibu bapak. Tak perlu proses antri. Kenapa? Itu proses yang memudahkan karena awak kenal. Orang kenal Jawa, awak kenal jurang itu. Maka mudah. Sama aja tu. Kalau Allah tahu jawab kan awak punya ciri khas, Allah nak akan panjang misalnya. Oh si anu kau rajin kau solatnya nak kurang 40 hari, 40 rakaat kau. Antar langsung ke surga je, lalu usah disap-disap. Itu yang hisapan yang mudah dia. Jadi nak sekedar berdoa awak dah buktikan lah. Jadi pasanglah target ni bapak. 40 rakaat. Nyo bunyi sang barek sini bapak. Ya 40 rakaat. Ketika lah dijalani bisa lebih dia bapak.
Ado kini jamaah lah mengadu tuh Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Makan ambolah lewat sampai 10 rakaat sehari Ustaz. Bisa sampai 50 sampai 60. Dekan apa ya Pak? Dekan rutinitas itu. Jadi keindahan ibadah, lama ibadah itu terasa. Jadi yang sabaleh diambilnya tiap malam, yang 7 baleh di karajonnya tiap hari. Yang rawatib itu sampai 22 ya. Rawatib 2 baleh tambah yang mutlak itu 10. Karena kan yang sholat sunat, qobliyah dan ba'diyah itu kalau di total sadonya kan sapo ya Bapak, 22. 2 sabalun subuh, pek sabalun zuhur, ampek sesudah zuhur, 10 Pak. Pek sebelum asar, pek baleh, 2 sebelum maghrib, 6 baleh, 2 sesudah maghrib, 8 baleh, 2 sebelum isya, 20, 2 sesudah isya, 22. Yang sabaleh diambil 7 baleh dikerajokan, lah 28 tambah 22. 50 tambah 2 ke kadang ibu Pak, 10 rakaat. 60 alun beko solat sunat syukur wudu, solat sunat tahiyatul masjidnya. Kan lebih ibu Pak. Tapi kalau ibu Bapak bisa melakukannya 60 rakaat atau 50 rakaat sehari, ajan sisa dari 40 itu dimasukkan ke hari besok nah lakunya tuh. Kan bisa sampai 60 tuh. Atau 50 lah. Sahajud sabaleh, wajib 7 baleh, tambah yang qobliyah ba'diyah ke 22. Pas 50-nya. Lebih 10 masuk ke hari besok. Nah bisa nih Bapak. Itu sama aja SPBU mah saat gantinya 0 balik itu. Balik kan 0-nya balik. Dia sabar ganti hari balik kan 0 target balik. Tapi minimalnya kan kurang 40 lah. Jadi kalau tidak pakai itu ibu apa awak nak punya target ibadah doh. Pasrah saja didapet jadi tidak nawaa doh. Bisa jadi tidak anti lah gitu. Yang penting 7 balik selamat. Kalau lah pasrah itu terima sudah surga apa dua ibu Bapak. Pasrah lo surga dulu. Pasanglah target 40 sehari. Nak baliknya paling terasa balik itu seminggu nih Bapak. Ambo pertama dapat hadis kan bercubuan nih Bapak, seminggu baliknya. Oh iya berkaca-kaca dia nyok. Begitu azan langsung ke masjid. Nah, tiba di masjid orang selesai azan. Nah, sholat tuh bakajan sholat sampai rakaat itu. Ya kalau kok kurang rasanya bisa di setel balik ibu Bapak. Oh nggak cukup 7 menit doh, jadikan 5 balik menit. Jadikan 5 balik menit zuhur itu karena awak ngejampe empe. Zuhur asar jadikan waktunya 5 balik menit. Itu mengajar rakaat sebelum zuhur sampai rakaat sebelum asar. Kan kok bisa di setel dia buat. Ya. Dah cukup waktu doh Ustaz, tambahlah 5 balik menit lah. Itu di tos kurun itu sampai 20 menit dia orang sebelum zuhur ibu. Karena apa? 20 menit itu dari azan itu nyonya patokan ke Jumat. Dia khatib itu kalau latih itu berarti lebih itu waktu 20 menit itu. Itu istilahnya. Itu dipakai untuk zuhur tuh Bapak. Sampai 20 menit dagingnya zuhur sebelum zuhur tuh. Kan panjang itu. Dewa tidak usah sampai segitu, 10 atau 2 balik menit atau 5 balik menit paling lama, gila waktunya. Di jamaah yang terlambat pun masih bisa mengajar rakaat sebelum zuhur, masih bisa mengajar rakaat sebelum asar. Bapak kan mengajar itunya, Pak. Ini barang ini pasang target 40 rakaat sehari. Berani enggak? Nah, kalau berani alih tutup lah. Sampai target. Apa? Iya nya kadang lupa-lupa ingat tu. Makanya punya catatan lah. Catatan lah. Baik catatan buku ketek. Aku butuh catatan hutang dan lupa-lupa tu. Catatan solat lupa taruh. Saya balik buku ketek tu je. Tak ada tempat lalu tu. Tahajud sebalik. Yang wajib. Catat saya wajib tu langsung 7 balik. Karena kau tinggal ke 7 balik ke tu. Kau tinggal. Pesalah kau tu lurah lah minta. Salah sudah tak mampu. Tak sudah anyui lah ibu. 7 balik. Karena yang wajib kau tinggal aja. 7 balik catat dulu tuang. Oh besok hari apa? Tanggal bara, biar tanggalnya hari sekian tanggal sekian. 7 balik, catat dulu 7 balik kau. Sudah tu tahajud beko bara dapat sebalik, catat sebalik. Kurang 2 balik lain. Awak bisa ansu-ansu sebelum subuh dapat, sebelum zuhur dapat, sudah zuhur ambil, sebelum sudah maghrib ambil, sudah isya ambil lah tu. Sang target lah 40 rakaat sehari. Kalau ingin selamat dunia, selamat akhirat. Baik Bapak. Kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.